Shalom semuanya. Berikut adalah 3 perbuatan yang jika kita terus lakukan dalam hidup ini, maka berkat Tuhan pasti datang. Karena tindakan-tindakan ini selaras dengan kehendak Tuhan dan dipastikan menyenangkan hatinya. Alkitab menjanjikan bahwa jika kita hidup sesuai dengan firman-Nya, maka berkat-berkat-Nya akan melimpah dalam hidup kita. Ingin hidup diberkati? Mari lakukan 3 perbuatan ini secara konsisten. 1. Tuhan akan memberkati perbuatan yang sejalan dengan firman-Nya. Mazmur 119 ayat 133 tertulis, "Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku." Satu kebenaran penting adalah kebenaran tidak pernah akan berubah dan akan selalu benar. Firman Tuhan adalah kebenaran. Terbukti sudah 3.500 tahun berlalu sejak kitab pertama yaitu Kejadian itu ditulis. Kebenarannya tidak pernah berubah. Alkitab masih menjadi buku yang paling laris di muka bumi ini. Alkitab telah menjadi landasan bagi banyak peradaban manusia, memengaruhi seni, hukum, dan kebudayaan selama ribuan tahun. Dimulai dari konsep manusia bekerja selama 6 hari, lalu libur sehari, pembangunan berbagai universitas, hak asasi manusia, dan masih banyak lagi. Mazmur 119 ayat 160 tertulis, "Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya." Jadi Tuhan telah mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan kebenaran-kebenaran yang terangkum dalam perintah, hukum, maupun janjinya yang ada di Alkitab. Maka pada prinsipnya, jika perbuatan kita selaras dengan kebenaran firman Tuhan, maka berkat Tuhan pasti akan datang. Tetapi juga sebaliknya, bukan Tuhan menghukum. Nyatanya, kebenaran itu seperti melihat lubang di jalan. Tuhan sudah memberitahukan kita lubang-lubang berbahaya dalam kehidupan ini. Jika kita tetap nekat melangkah, maka diri kita bisa terjatuh ke dalam lubang. Bayangkan Daud yang hanyalah seorang gembala, tetapi bisa diangkat Tuhan hidupnya naik menjadi seorang raja. Bahkan, Mesias harus lahir dari keturunan Daud. Ini semua karena Daud selalu berusaha menyelaraskan perbuatannya dengan firman Tuhan. Seperti misal ketika Daud menolak untuk menyentuh Saul yang mengejarnya, karena Daud telah mengetahui firman Tuhan berkata bahwa jangan menyentuh orang yang telah diurapi. Sekarang baiklah kita selalu menyelaraskan segala perbuatan kita dengan firman Tuhan. Meskipun jatuh bangun tidak apa-apa, Daud pun jatuh bangun karena Tuhan melihat hati. Yang penting kita memiliki niat untuk mau taat dan setia dengan firman-Nya. Ingat selalu bahwa perbuatan itu lahir dengan adanya keputusan. Maka mulai sekarang, putuskanlah segala sesuatunya sesuai dengan apa kata Tuhan yang ada di Alkitab maupun dari Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Peganglah selalu kebenaran, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan, meskipun diizinkan mengalami sakit penyakit, kehilangan, dan penderitaan lain yang tak terkatakan. Karena pada akhirnya, kebenaran itu akan membawa kita sampai menuju tahta Bapa di surga. Haleluya, amin. 2. Tuhan akan memberkati perbuatan yang merefleksikan karakternya. 1 Timotius 4 ayat 12 tertulis, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seorang ayah yang baik akan selalu bangga ketika melihat anaknya melakukan hal yang benar? Begitu pula Tuhan, Sang Bapa yang sempurna, selalu berkenan ketika kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Efesus 5 ayat 1 tertulis, "Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih." Seorang anak yang baik akan selalu berusaha meniru tindakan ayahnya. Begitu pula kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk meneladani sifat-sifatnya yang sempurna, yaitu kasih, kebaikan, dan kebenaran. Ketika kita melakukannya, kita akan merasakan berkat-berkat-Nya yang melimpah. Mika 6 ayat 8, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu."
selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Lihatlah bagaimana Tuhan Yesus telah menunjukkan keadilan, kesetiaan, bahkan kerendahan hati waktu ada di bumi ini. Maka, dalam setiap keputusan kita, ingatlah selalu untuk mengedepankan keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati juga. Karena inilah karakter-karakter Tuhan Yesus itu. Bahkan, sifat dan karakter Tuhan Yesus akan diajarkan kepada kita melalui Roh Kudus ke dalam 9 buah Roh Kudus, yaitu kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekarang, bayangkan seorang anak yang selalu memberontak terhadap ayahnya, lalu kabur dari rumah. Di ujung sang anak akan merasakan berbagai penderitaan karena sudah menjauh dari Tuhan. Sama halnya dengan kita, ketika kita terus-menerus melawan kehendak Tuhan untuk mau meneladani sifat Tuhan itu, maka kita akan sulit merasakan kehadiran dan berkat-Nya dalam hidup kita. Inilah salah satu makna dari perumpamaan anak yang hilang itu, bahwa seorang ayah yang baik akan memberikan hadiah kepada anaknya yang penurut. Begitu pula Tuhan, Sang Pemberi segala berkat, akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita ketika kita mau menuruti untuk tetap berada di samping-Nya. Waspadalah selalu. Iblis yang adalah biang pemberontakan suka mengajak anak-anak Tuhan untuk menjadi pemberontak. Layaknya ketua geng nakal, iblis suka membisikkan pemikiran-pemikiran sesat ke dalam hati banyak anak Tuhan. Seperti, wah, ikut Tuhan membosankan, banyak aturan, wah, mesti meniru karakter Tuhan, bukankah itu hal yang mustahil, dan lain-lain, yang pada intinya membuat kita minimal menjadi suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin, tidak baik juga tidak jahat, membuat hidup menjadi berjalan di tempat. Faktanya, dengan kita berusaha untuk merefleksikan karakter Tuhan dalam setiap keputusan yang kita buat, maka hidup kita akan menjadi naik. Ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak menuntut kita harus selalu tampil sempurna. Yang penting niat. Tuhan memahami diri kita hanyalah debu, dengan kedagingan pula, yakni natur yang sudah tercemar akan dosa, sehingga cenderung menyukai dosa. Maka sekali lagi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Jadi milikilah kemauan untuk selalu mau berusaha agar bisa menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan lihatlah, pelan tapi pasti, pemulihan dan berkat Tuhan mengalir atas hidup kita, karena Tuhan sesungguhnya adalah Bapa yang sangat baik. Haleluya, amin. 3. Tuhan akan memberkati perbuatan yang lahir dari iman. Ibrani 11 ayat 6 tertulis, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan memiliki semua alam semesta ini. Lalu bagaimana cara kita manusia kecil ini bisa menyenangkan hati Tuhan? Jika kita membaca keseluruhan Alkitab, dimulai dari kisah Abraham sampai kepada Tuhan Yesus, semuanya memberikan pesan bahwa Tuhan disenangkan oleh iman percaya kita kepadanya. Adam dan Hawa jatuh ke dalam tipu daya ular pada dasarnya karena kurangnya iman. Jika saja Hawa lebih mempercayai perkataan Tuhan bahwa ketika engkau memakan buah itu, maka akan mati, tentunya tidak ada yang namanya kejatuhan manusia. Bahkan kata terakhir dalam Alkitab, yaitu di Wahyu 22, ditutup dengan kata amin, yakni sebuah kata dari bahasa Ibrani yang berarti yakin percaya. Maka sekarang kita melihat bagaimana Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mengapa kita diajarkan juga melakukan seperti apa yang Paulus perbuat? Karena Tuhan akan memberkati perbuatan yang mengandalkan kekuatannya. Ini berbicara tentang pentingnya iman. Ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, artinya kita mempercayai Tuhan melebihi iman Adam dan Hawa sewaktu diciptakan sempurna.
Jika kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, maka kita jadinya akan mengandalkan kekuatan sendiri. Dan ini akan mendatangkan kutuk. Bukan Tuhan yang menghukum, karena kita pada dasarnya lemah. Lihat saja Hawa yang meskipun diciptakan sempurna, tetapi tetap jatuh ketika mengandalkan pengertian sendiri. Maka dalam setiap keputusan, bawalah selalu dalam doa. Sebab Tuhan akan memberkati perbuatan yang didoakan terus-menerus. Akuilah kelemahan kita dalam doa, bahwa kita tidak dapat melangkah tanpa Tuhan menyertai. Hanya Tuhan yang dapat memberikan keberhasilan, kepastian, bahkan kemenangan. Mengandalkan Tuhan berarti memohon kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Dan 2 Korintus 12 ayat 9 tertulis, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kebagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Apapun kondisi hidup yang Anda alami, ingatlah selalu dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ini yang dinamakan dengan memuliakan nama Tuhan. Orang lain akan melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Jadi bersabarlah selalu dalam penderitaan, karena jawaban doa itu akan segera datang. Sebab kita mau agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian hidup kita yang telah ditolong Tuhan. Matius 8 ayat 10 tertulis, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Sesungguhnya hanya iman yang bisa kita tawarkan kepada Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang memberikan hadiah buatan tangan kepada orang tuanya. Walaupun hadiahnya sederhana, orang tua akan sangat menghargai ketulusan hati anaknya. Begitu pula Tuhan, Ia sangat menghargai iman kita, sekecil apapun itu, dan akan membalasnya dengan berkat melimpah. Haleluya, amin. Sebagai penutup, kita sering mendengar bahwa ada satu bagian kosong yang hanya dapat diisi oleh Tuhan. Tapi ternyata ada 3 bagian. Kenyataannya, ada 3 kebutuhan dalam hidup manusia yang hanya dapat diisi oleh Tuhan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk dicintai tanpa syarat. Yang kedua adalah kebutuhan akan arti dan tujuan hidup. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk mendapat perlindungan bagi keselamatan abadi. Dan ketiganya ini dapat terpenuhi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 19 tertulis, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam Tuhan Yesus, kita dapat menerima janji Tuhan untuk dicintai tanpa syarat. Yeremia 31 ayat 3 tertulis, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kita menerima janji bahwa hidup kita mempunyai tujuan. Yeremia 29 ayat 11 tertulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan kita menerima janji perlindungan abadi. Ulangan 31 ayat 8 tertulis, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus. Maka lakukanlah ketiga perbuatan ini senantiasa, bukan untuk mendapatkan berkat saja, tetapi demi membalas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Meskipun bahkan kita tetap memerlukan bantuan Tuhan juga demi bisa melakukan ketiga perbuatan yang akan mendatangkan berkat ini. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.